Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muhammad Firdan, dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat soal penilaian harian menggunakan aplikasi Google Formulir. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe. Terima kasih telah menekan tombol subscribe. Aplikasi Google Formulir adalah aplikasi yang disiapkan oleh Google membantu guru dalam proses pembuatan penilaian harian, di mana untuk mengetahui cara pembuatannya, ikuti tutorial berikut. Jadi langkah awal dalam proses pembuatan soal menggunakan aplikasi Google Formulir. Jadi untuk aplikasi yang bisa digunakan, yaitu kita bisa menggunakan Firefox atau menggunakan Google Chrome. Pada tutorial kali ini kita akan menggunakan aplikasi Google Chrome. Jadi silahkan klik 2 kali pada aplikasi Google Chrome. Misalkan aplikasi Google Chrome sudah terbuka, ya, seperti ini. Di bagian pojok sini muncul bentuk seperti ini. Silahkan diklik. Kita akan membuka akun Google. Ini klik account. Setelah bentuknya seperti ini, silahkan klik tombol login. Di bagian kotak sini, di bagian email dan ponsel atau ponsel, ya, silahkan isikan akun Gmail. Untuk akun Gmail sendiri, jadi jangan sampai keliru atau lupa dengan akun Gmailnya. Untuk akun Gmail itu menggunakan gmail.com, ya, di bagian belakang seperti ini. Kalau sudah, silahkan klik berikutnya. Masukkan kata sandi. Lanjut berikutnya. Kalau misalkan bentuknya sudah seperti ini, berarti Anda sudah masuk di akun Gmail Anda, ya. Jadi ini kita klik kembali di bagian pojok atas yang tadi. Kita pilih Google Drive. Kita klik. Dalam proses pembuatan soal ini kita bisa klik, ya, baru, lainnya, ya. Jadi kita klik lainnya. Di sini ada tulisan Google Formulir, ya. Ini adalah tampilan dari Google Formulir yang nanti akan kita buat. Untuk membuat soal penilaian harian, ini saya bagi menjadi 2 bagian. Jadi nanti di bagian pertama kita akan menanyakan biodata, ya. Jadi ini bagian pertama, supaya data dari siswa atau nama dari siswa dan kelas itu valid, ya. Jadi silakan dibuatkan pertanyaan biodata terlebih dahulu, ya, sebelum kita masuk ke soal pada bagian kedua, ya. Jadi di sini, ya, kita tulis biodata, deskripsi formulir. Kita bisa pesan, tulislah identitas Anda dengan lengkap. Di sini bisa kita tuliskan nama lengkap. Ini jawabannya, silakan dikosongkan, klik wajib isi. Jadi kalau sudah di bagian sini, ya, ini bisa kita klik untuk menambahkan soal yang kedua. Jadi di soal yang kedua untuk biodata, kita bisa menulis kelas. Untuk kelas, kalau tadi nama lengkap kita menggunakan
uraian singkat. Untuk kelas kita bisa menggunakan pilihan ganda ya. Nah, di sini kita bisa menulis kelas yang akan kita melaksanakan ulangan harian ya. Nah, contohnya misalkan kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, ini klik tambahkan opsi ya. Tambahkan opsi berikutnya. Nah, misalkan kita mengajar di 6 kelas seperti ini ya. Nah, jadi ini tidak usah dicentang ya. Nah, cukup dikosongkan seperti ini. Jadi nanti siswa misalkan masuk, dia akan mengisi biodata dan memilih kelas mereka ya. Ini kita klik wajib diisi. Nah, kita bisa tambahkan satu lagi ya, token. Nah, jadi untuk token ini manfaatnya kita menuliskan token. Jadi kita bisa membatasi siswa ya atau peserta didik yang mengikuti ulangan. Jadi usahakan untuk token nanti ini jangan kita bagikan kepada kelas yang belum melaksanakan ulangan ya. Jadi tokennya ini terserah. Nah, jadi ini kita pilih teks. Nah, berisi ini kita tulis kayak gini. Nah, jadi terserah tokennya seperti apa. Nah, ini teks kesalahan khusus kita bisa lengkapi kayak gini ya. Token salah ya. Jadi kalau misalkan token yang ditulis peserta didik itu keliru, nanti muncul penjelasan seperti ini ya. Nah, token yang Anda masukkan salah. Ini jangan lupa klik lagi ya, wajib diisi ya. Jadi untuk biodata kita bisa lengkapi nama lengkap, kelas, dan token. Jadi ini setelah bagian pertama di biodata sudah selesai, kan bagian kedua. Nah, ini nanti ada tulisan kayak gini. Nah, bagian kedua ya. Di sini nah, jadi di sini silakan ya dituliskan judul. Nah, misalkan kita mau melakukan penilaian harian berapa ya, dari integral misalkan. Jadi ini contoh ya. Untuk deskripsi kita bisa tambahkan misalkan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ya. Jadi ini kita tambahkan lagi. Nah, jadi untuk soalnya ini kebetulan ada banyak jenis soal ya. Misalkan kita mau buat soal esai, nah, silakan pilih jawaban singkat. Nah, tapi pada soal ini kita akan menggunakan pilihan ganda. Nah, jadi ini bisa diketik apa pengertian integral ya. Jadi misalkan seperti ini. Ini kita bisa tulis pilihannya. Nah, misalkan pilihan integral adalah, atau kita tambahkan opsi lagi. Jadi kita bisa mengetik tambahkan opsi sampai opsi A sampai E ya. Jadi bagian depan ini tidak usah ditulis, soalnya nanti kita mau acak soalnya kalau misalkan kita melakukan proses pembuatan soalnya.
Nah, jadi ini kita bisa menggunakan 5 opsi. Nah, misalkan soal nomor 1 sudah selesai, bisa kita tambahkan. Untuk soal eksak sendiri, karena dia biasanya menggunakan pangkat, menggunakan akar. Sedangkan di aplikasi ini kalau kita ketik langsung, itu tidak disiapkan ya. Tidak disiapkan bentuk pangkat maupun akar. Jadi usahakan terlebih dahulu soal yang akan kita upload itu kita sudah ubah menggunakan gambar. Jadi di bagian pojok sini ya, kita bisa upload gambarnya nanti. Ini klik unggah ya, kita cari di mana soal yang akan kita upload. Nah, ini jadi sebelum saya masuk di aplikasi Google tadi, ini saya sudah membuat beberapa soal. Nah, jadi ini tinggal kita upload ya, nanti soalnya otomatis masuk seperti ini ya. Nah, jadi kalau di soal ini, nah, kalau misalkan kita mau bentuk lambang kayak gini, nah, dia tidak ada dia ya. Nah, makanya saya menggunakan gambar supaya ini muncul ya, sama persis dengan soal yang akan kita buat. Pilih optionnya, nah jadi optionnya juga sama, kita buat dalam bentuk gambar. Ini kita upload satu-satu, nah, mulai dari soal dan option jawaban. Nah, misalkan sudah masuk, klik tambahkan opsi. Ini, klik gambar, tambahkan gambar di bagian samping. Nah, jadi misalkan soal dan option kita sudah lengkap ya, dari opsi 1 sampai opsi 5. Nah, jadi ini dalam pembuatan soal non eksak itu lebih mudah ya, jadi kita bisa ketik langsung. Sedangkan untuk eksak kita bisa upload gambar ya, supaya tampilannya tetap sama persis dengan soal yang ingin kita buat. Untuk memberikan skor pada setiap soal, nah, misalkan kita sudah membuat sekitar 10 soal ya. Nah, jadi di sini di setelan atas sini ada gambar kayak gear ya. Ini silahkan diklik. Jadi misalkan muncul kotak seperti ini ya, umum, presentasi maupun kuis. Jadi untuk kumpulkan alamat email ini usahakan tidak usah dicentang ya. Biasanya ada siswa yang tidak memiliki akun Gmail ya, jadi supaya tidak mempersulit dalam pengumpulan. Nah, jadi untuk ini kita tidak usah centang ya. Jadi di umum tidak perlu kita centang ya. Di bagian presentasi ini kita bisa centang ya, acak urutan pertanyaan, jadi nanti urutan pertanyaannya diacak ya. Jadi ini kita centang. Dan untuk nah ini jadikan ini sebagai kuis. Nah ini usahakan untuk pertanyaan tak terjawab ini tidak usah ditampilkan ke siswa dan jawaban yang benar. Nah, jadi cukup menampilkan nilai siswa ya, atau tidak ditampilkan tidak menjadi masalah juga. Nah, kalau misalkan ini kita tampilkan, jadi setelah siswa melakukan proses kirim, nah itu dia bisa simpan. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah klik yang tadi, nah, di bagian bawah sini, nah nanti muncul kunci jawaban ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah muncul, nah, kita klik kunci jawaban. Nah, jadi kita bisa memilih ya opsi jawabannya yang mana. Misalkan kita klik opsi A ya, atau opsi 1, kita centang.
kita tambahkan berapa poin yang kita menggunakan. Misalkan kita akan memberikan 10 poin. Nah, di bagian atas di sini nanti akan muncul poin total yang didapatkan siswa. Nah, jadi supaya tidak sulit, kita hitung nanti. Nah, jadi misalkan poin total nanti kalau bisa, itu poin totalnya menggunakan poin 100 ya. Nah, ini kita klik selesai. Nah, jadi kalau misalkan siswa berhasil menjawab soal yang ini, nah, dia akan mendapatkan poin 10 ya. Jadi kita atur di seluruh soal ya. Nah, ini jangan lupa wajib diisi ya. Nah, setelah tampil wajib diisi di bagian pojok sini, nah ini kita bisa cek urutan opsi ya. Jadi nanti di setiap siswa itu opsinya berbeda-beda. Di sini kita bisa tambahkan kunci jawaban juga. Misalkan jawabannya yang A, kita tambahkan juga poin 10. Jadi poin totalnya jadi 20. Jadi misalkan kedua-duanya dijawab dengan betul ya, atau seluruh soal nanti misalkan terdiri dari 10 soal, nanti siswa atau peserta didik itu akan mendapatkan nilai 100 ya, atau nilai akumulasi yang dijumlahkan dari seluruh soal yang dijawab. Akhirnya silakan klik wajib diisi. Nah, supaya tampilannya menarik ya, kita bisa mengubah gambar background ini. Misalkan kita mau background warna biru, nah, jadi warna biru dia ya, untuk backgroundnya. Jadi nanti tampilan soal kita akan menarik. Nah, ini gaya fontnya juga bisa diubah di pemilihan soal tadi. Untuk membatasi waktu pengerjaan, ini ada ya font limiter yang bisa kita gunakan. Set limit. Nah, jam dan waktu yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita bisa pilih tanggal berapa, misalkan tanggal 12 sampai jam, misalkan kita melakukan ulangan sampai jam 10.00 atau 10.15. Jadi lewat dari jam yang kita tentukan ini, siswa tidak akan bisa mengirim. Nah, jadi usahakan menyarankan ke siswa mengirim sebelum jam 10.00 ya. Kita setting. Dan proses pembuatan soal sudah selesai. Di bagian pojok atas ini kita bisa klik kirim ya. Muncul tampilan kotak seperti ini. Di sini bagian ini ada link ya. Ini link ya. Usahakan klik perpendek URL ya. Ini bisa kita salin lalu kita bagikan lewat WA. Jadi ini link yang akan kita kirim ke siswa. Jadi nanti siswa masuk melalui link ini untuk mengerjakan soal ulangan harian ya. Jadi kita bisa klik salin ya. Email kita tadi, emailnya apa, lalu klik tombol kirim. Untuk melihat tampilan soalnya di bagian atas ini gambar mata, bisa kita klik. Jadi nanti siswa akan mengisi nama kayak gini ya. Dia akan mengisi nama lengkap, memilih kelas, dan memasukkan token ya. Token ini sudah saya sampaikan tadi, usahakan di tiap kelas, misalkan kita melakukan penilaian harian, usahakan diganti. Jadi siswa tidak akan bisa melanjutkan ke soal ulangan harian misalkan seluruh soal belum terjawab. Lalu kita klik berikutnya, kerjakan lagi. Ini tampilan bentuk soalnya. Misalkan kita pilih jawabannya, setelah itu kita kirim ya. Jadi ini karena kita tampilkan skor tadi,
Jadi ini misalkan siswa dapat berapa, di sini kita bisa lihat nilai yang dihasilkan siswa. Jadi misalkan kita sudah melakukan proses penilaian harian dan kita ingin mendownload nilai peserta didik, ini silakan diklik respon. Di bagian pojok atas ini, kita bisa download tanggapan ya. Kalau misalkan sudah terdownload, ya nanti muncul tampilan seperti ini. Ya, nanti kita tinggal buka, kita tinggal pindahkan di buku daftar nilai. Misalkan proses pembuatan soalnya masih kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Ya, mungkin saya bisa membantu ya, menjelaskan bagaimana cara membuat supaya untuk video berikutnya saya akan mengaitkan Google Formulir dengan Google Classroom ya. Jadi jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi untuk video berikutnya. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.